السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan puasa wajib yang Allah perintahkan kepada kita telah pergi barusan meninggalkan kita semua. Apakah selepas bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Apakah setelah perginya bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga perintah-perintahnya? Apakah dengan selesainya Ramadan kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang menjaga larangan dan batasannya? Ma'asyiral muslimin, pertanyaan di atas tentu hanya kita yang bisa menjawab. Pertanyaan di atas tentu hanya kita yang paling tahu terhadap diri kita di dalam menggarisbawahi apa yang harus kita persiapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kehidupan kita penuh dengan ujian, penuh dengan godaan. Ketika kita keluar dari bulan ibadah, bulan Ramadan, maka sedikit dari kita yang menjaga ibadah puasa dari puasa-puasa sunnah. Yang berarti semakin sedikit hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hilangnya bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan, berarti sedikit pula interaksi kita dengan Allah dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang berarti pula semakin banyak fitnah dan godaan kita yang membisikkan ke dalam telinga maupun hati kita untuk mengutamakan dunia ini daripada akhirat. Tidak tersisa satu perkara yang bisa menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Usainya dari bulan puasa, usainya dari membaca Al-Quran, melainkan ibadah salat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah salat yang kita tegakkan tidak ada berhentinya, tidak ada masa batasnya, tidak terbatas dengan hitungan bulan maupun hitungan tahun. Akan tetapi ibadah salat yang kita tegakkan itu akan terus sampai ajal menjemput kita. Makanya kalau kita mengamati, tidak ada anjuran dari agama kita yang mulia
dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita menuntun anak kita, agar kita menuntun murid kita, agar kita menuntun anak-anak kecil kita untuk menegakkan salat kecuali di usia 7 tahun. Apakah syariat puasa diberlakukan demikian? Tidak. Apakah syariat haji dilakukan demikian? Tidak. Apakah syariat zakat dilakukan demikian? Tidak. Hanya ibadah salat yang secara nas Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan kita orang tua untuk mengajarkan anak kita di usia 7 tahun agar dia mau salat. Di usia 10 tahun kasih pelajaran kalau mau meninggalkan salat. Kenapa demikian? Karena salat adalah tiangnya agama. Karena salat adalah rukun kedua yang datang setelah iqrar kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena salat adalah kewajiban pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Karena ini menyangkut hak Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah salat ma'asyiral muslimin adalah harga mati yang harus kita jaga. Sesibuk apapun kita dalam urusan dunia, jangan pernah meninggalkan salat. Bahkan para ulama kita menjelaskan, orang yang meninggalkan salat dengan keyakinan salat tidak wajib, kafir hukumnya. Mereka juga mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena bermudah-mudah walaupun meyakini salat masih wajib, dosa besar. Dan itu pendapat yang paling ringan. Belum lagi kalau kita melihat pendapat para ulama yang lebih keras lagi, kufur. Kenapa? Karena berangkat dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-ahdu bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Janji antara kita, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang musyrikin, dengan mereka orang-orang kufar ada di salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur. Urusan salat bukan urusan yang remeh. Urusan salat bukan urusan nomor 22, 23 atau nomor 2 dari dunia kita, tidak. Urusan salat nomor pertama dalam hidup kita. Setelah kita mengikrarkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat harus kita lakukan. Wa aqimus salat, tegakkan oleh kalian salat. Wa hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Hafidhu 'ala salawat, kata Allah. Jagalah salat-salat wajib. Was salatil wusta, dan juga salat wusta kata para ulama salat asar. Bagaimana tidak ma'asyiral muslimin? Salat merupakan kewajiban bagi seorang mukmin, tidak bisa tidak. Dan salat merupakan ibadah yang bisa menghalangi kita dari terjatuhnya dalam kubangan dosa dan maksiat. Inna salata kanat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita tidak sudah lagi berpuasa Ramadan, kalau kita tidak lagi sudah membaca Al-Quran kecuali hamba-hamba yang Allah berikan keistiqamah dan taufiknya, apalagi yang akan bisa menghalangi kita dari berbuat dosa kalau bukan salat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ibadah salat merupakan ibadah yang wajib kita jaga sebagai seorang muslim mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik buruknya seseorang akan bisa tercermin dari sejauh mana dia menjaga ibadahnya kepada Allah melalui salatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita yang saat ini berada di hari Jumat, yang merupakan Idul Muslimin, hari raya kaum muslimin di setiap pekannya. Bagi kaum laki, kita semuanya memiliki kewajiban menaikkan ibadah salat Jumat. Bagaimanapun kondisi kita, sesibuk apapun kita dalam urusan dunia ini, maka Allah wajibkan kita untuk menegakkan salat Jumat. Bahkan kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan dapatkan satu surat yang secara khusus dinamakan surat Al-Jumu'ah, karena berbicara di dalamnya tentang kewajiban menegakkan salat Jumat. Kewajiban menegakkan salat Jumat taubahnya seperti kewajiban kita menunaikan ibadah salat 5 waktu. Tidak bisa ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisi kita, kecuali mereka yang memiliki uzur syar'i. Adapun kita yang sibuk dengan dunia, dengan urusan pekerjaan, kalau kita menuruti pekerjaan dunia tidak akan pernah ada habisnya, maka tidak ada uzur bagi kita meninggalkan salat Jumat. Bahkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, dan ini yang harus kita ingat-ingat, sebagaimana ibadah salat 5 waktu syiarnya seorang muslim, demikian pula ibadah salat Jumat syiarnya kaum muslimin. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwam an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya mereka para kaum bersegera untuk berhenti dari urusan mereka, bersegera mereka untuk kembali menegakkan salat Jumat. Jika tidak, sungguh benar-benar Allah akan menutup hati-hati mereka, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Kata para ulama ahlul hadis, hadis di atas menunjukkan ancaman yang keras bagi siapapun dari kaum muslimin yang berani coba-coba meninggalkan salat Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat hatinya dari mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, sehingga hati itu menjadi keras, hati itu menjadi gelap gulita, dan akhirnya hati itu mati. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang meninggalkan salat Jumat termasuk orang yang Allah jauhkan dari kebaikan. Dalam hadis yang lain, Nabi memperkuat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha Juma'." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan batasan 3 kali, tubi'al ala qulubihim, niscaya akan ditutup rapat hati dia. Dan ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bagaimana agama Islam memberikan ancaman yang keras bagi siapapun dari kita umat yang meninggalkan salat Jumat. Terlebih kalau dia meyakini salat Jumat tidak wajib, kembali kepada hukum kufur. Terlebih kalau dia masih meyakini salat Jumat wajib, namun dia lebih mengutamakan urusan dunianya, lebih mengutamakan hawa nafsunya, maka dia terjatuh dalam dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang bertakwa selepas bulan Ramadan,
hendaknya kita menjaga ibadah salat. Hendaknya kita menjaga salat Jumat ketika kita berada di hari Jumat seperti saat ini. Urusan salat bukan urusan yang remeh. Justru urusan salat ini menjadi parameter baik tidaknya, bahagia celakanya seorang hamba. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mengkabarkan kepada kita bahwasannya amalan hamba yang pertama kali Allah hisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Nabi mengatakan, barang siapa yang salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan bahagia. Faman saluhat faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang salatnya baik, dia menjaganya semasa hidupnya, maka sungguh dia telah beruntung dan bahagia. Wa man fasadat faqad khaba wa khasir. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga salatnya, sehari salat, sehari tidak. Dalam hari itu 2 kali salat, 3 kali tidak. Atau sama sekali tidak pernah salat kecuali sepekan sekali salat Jumat. Atau tidak pernah salat kecuali setahun sekali, yaitu salat Id. Kata Nabi, faqad khasira wa khab. Maka sungguh hamba ini menjadi hamba yang rugi dan celaka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu harga diri pada diri seorang mukmin, dalam hati seorang mukmin, kecuali perhatiannya yang terbesar terhadap urusan salat. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa selepas bulan Ramadan ini, yang selalu menunaikan ibadah salat dan menjaga salat-salat kita. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mensyukuri dengan menambah ketakwaan tersebut. Dan di antara bentuk ketakwaan yang paling agung yang terkait dengan haknya Allah adalah kita menjaga salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر وأقم الصلاة.